kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan sedikit tentang money laundering. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang gambar yang dilihat oleh kawan-kawan atau teman-teman dan ibu sekalian, bahwa di sini kami menggambarkan money laundering dengan sebuah mesin cuci yang di dalamnya terdapat uang dan air sisa pembuangannya terdapat rumah atau uang, mobil dan aset-aset lainnya. Di sini menggambarkan bahwa kegiatan pencucian uang tersebut menghasilkan aset-aset yang didapat walaupun secara ilegal tapi sah di mata umum melalui kegiatan pencucian uang atau money laundering. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami, Pak Hoce. Baik, terima kasih. Money laundering sendiri untuk pengertiannya ialah suatu upaya perbuatan untuk menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul uang atau dana atau harta kekayaan hasil tindak pidana melalui transaksi keuangan agar uang atau harta kekayaan tersebut tampak seolah-olah berasal dari kegiatan yang sah dan ilegal. Sebenarnya money laundering ini sebenarnya kita sering jumpai dalam kehidupan kita. Mungkin dari teman-teman sendiri sering mendapatkan SMS ataupun WA tentang promosi barang ataupun mentransfer pulsa atau menerima sejumlah uang dari provider tertentu. Itu mungkin adalah salah satu bentuk tindak pidana pencucian uang. Terus dampak sendiri adalah pencucian uang memungkinkan para penjual dan pengedar, contoh saja pengedar narkoba ya, para penyelundup dan para penjahat lainnya untuk dapat memperluas kegiatan operasinya. Hal ini akan meningkatkan biaya penegakan hukum untuk memberantasnya atau perawatan serta pengobatan kesehatan bagi para korban atau pecandu narkotika. Yang kedua, kegiatan pencucian uang mempunyai potensi untuk merongrong keuangan masyarakat. Sebagai akibat sedemikian besarnya jumlah uang yang terlibat dalam kegiatan tersebut, potensi untuk melakukan korupsi meningkat bersamaan dengan jumlah peredaran uang haram yang sangat besar. Jadi pencucian ini sebenarnya untuk menghindari pajak yang sangat besar. Jadi biasanya seseorang itu ingin memiliki beberapa rekening bank dengan menghindari pajak. Jadi misalnya di bank A dibuatkan rekening sendiri, di bank B dibuatkan rekening sendiri, dan itu pun juga bukan atas nama sendiri, itu bisa dengan atas nama misalnya cleaning service-nya di rumah, pembantu rumah tangganya di rumah dan lain-lain. Untuk solusinya, tindak pencucian uang harus diberantas karena pencucian uang merupakan kejahatan yang menghasilkan harta kekayaan yang jumlahnya sangat besar. Kejahatan ini semakin lama semakin meningkat, oleh karena itu harus dicegah dan diberantas. Berikut lembaga yang bisa berperan dalam pemberantasan tindak pidana pencucian uang. Yang pertama adalah peranan pusat atau PPATK, dalam hal ini pelaporan analisa transaksi keuangan. Mungkin mereka bisa mendeteksi lebih awal ketika ada transaksi yang mencurigakan di perbankan ataupun di jasa keuangan. Yang kedua, peran polisi dalam melakukan investigasi terhadap perkara pencucian uang. Dan yang ketiga, peran jaksa dan problema pembuktian dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Yang keempat adalah peran hakim dalam memutuskan perkara pencucian uang tersebut. Pemerintah juga telah berupaya membentuk Undang-Undang Tindak Pidana Pencucian Uang, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, yang merupakan langkah antisipasi terhadap tekanan masyarakat dan kejahatan pencucian uang. Dengan adanya tindakan pencucian ini, maka berdampak implikasi hukum terhadap pembangunan ekonomi di Indonesia. Mudah-mudahan kita semua bisa mengurangi resiko inilah. Dalam hal ini tahu bahwa ini pencucian uang atau bukan, sehingga kita bisa menjadi orang pertama yang bisa mengatasi pencucian uang di negara Indonesia. Sekian dari kami, terima kasih. Pencucian uang memang ada mesin cucinya, ternyata barang yang masuk pasti kotor ya. Mesin cuci barang yang masuk kotor, jadi uang kotor.
sebenarnya ya, uang hasil kejahatan, hasil korupsi, hasil itu tadi narkoba tadi ya. Ya, jadi dibuatlah satu usaha yang sepertinya legal